ada yang dia bilang dari Kapuas ya, setelah lihat video saya yang kemarin katanya dia jadi semangat lagi ya. Jadi ya saya senang juga kalau emang saya bisa jadi inspirasi buat banyak orang ya kan. Terus yang kedua katanya kalau buka bengkel spare part itu pengambilannya kemana sih ya. Jadi ya ini saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau kita banyak lah orang yang minta belajar sama saya, dia mau buka bengkel motor, ya mau buka toko spare part, tapi saya selalu tanya, serius nggak gitu kan, bener nggak? Saya selalu tunda terus nggak selalu langsung saya ajarin ya kan. Banyak juga mungkin teman saya, saudara yang selalu kadang bilang saya nggak mau ngajarin, takut punya kompetitor ya kan, saya takut punya saingan ya kan. Kadang orang berpikirnya seperti itu, padahal bukan begitu. Saya banyak nggak mau ngajarin orang, karena kenapa, kalau kalian udah terjun di bisnis bengkel dan spare part ini, selamanya kalian nggak susah lepas ya. Karena kenapa? Kalian stok banyak, berseiring berjalan waktu kalian stok spare part banyak dari tahun-tahun sebelumnya kalian kumpulin dan nggak semuanya langsung bersih habis ya kan. Jadi kalau kalian udahin di tengah jalan, mungkin kalian dari modal kalian diskon 50% aja belum tentu habis semua. Nah, makanya kenapa kalau orang yang emang dia nggak serius, emang mau buka bengkel dan mau usaha spare part, saya nggak pernah mau ajarin. Saya selalu tanya ke mereka gini, kamu siap nggak fokus terus? Sebab kalau nggak fokus, ini suatu hari kamu tutup di diskon 50% aja belum tentu orang beli. Saya selalu bilang gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kalau kalian nanya spare part itu ngambilnya di mana sih ya kan, ke distributor mana, kemana? Kalau buat saya pribadi ya, dulu waktu saya ngerintis bengkel, saya selalu ambil spare part itu, kita nebeng di toko-toko grosir. Kenapa sih tujuannya? Karena kalau kita ngambil di distributor langsung, biasanya dia patok ada quantity. Contohnya gini, paling gampang misalnya oli kita mau ngambil langsung sama distributor, misalnya harga 25.000 contohnya. Satu dus, satunya 25.000. Sedangkan si pemain oli ini ngambil misalnya 500 dus, harga 23. Dia biasanya jual lebih murah daripada toko-toko ambil distributor. Dia udah cek, misalnya dia jual 24.000 ya kan, mendingan kita beli ke mereka ya kan. Nggak usah kita maksain mau ngambil ke distributor langsung. Karena kenapa? Nanti dana kita yang belum banyak ini di awal buka udah habis duluan. Jadi saran saya, kalau kalian mau buka bengkel, kalian nebeng aja di toko-toko grosir. Kayak oli, dulu saya pertama kali buka bengkel, saya beli di toko grosir ya. Waktu itu di Tangerang, saya beli oli itu satu macam cuma 3 botol. Yang penting kita semuanya ada dengan budget waktu itu terbatas. Jadi saran saya, kalau kalian baru buka bengkel, nebeng dulu aja, belanja di toko grosir. Nanti seiring berjalan waktu, kalian membesar, sales-sales itu akan datang. Nah, kalian bisa bandingin mengambil toko grosir dan ke distributor langsung ya. Karena gini, spare part itu ada pemainnya, misalnya dia khusus pemain ban, pemain oli, pemain aki. Nah, biasanya mereka pasti harganya lebih murah. Kadang-kadang seperti saya aja, kadang-kadang saya ada lah ngambil ke pemain tersebut, nggak langsung ke distributor. Karena kenapa? Karena harganya lebih murah. Mereka fokusnya emang di situ ya kan. Nah, jadi itu yang kalian harus perhatiin. Banyak juga yang bertanya gini sama saya, gimana sih dalam bisnis bengkel ini kalian mau bersaing? Jadi kalau menurut saya, setelah saya jalanin toko spare part dan bengkel ini, setiap kompetitor itu pasti punya kelemahan, bener nggak? Pasti ada, nggak mungkin ada yang 100% sempurna. Kalian kalau emang nggak bisa bersaing, misalnya contohnya dia mekaniknya mungkin ahli semua, jago, dia pasti ada kelemahannya ya kan. Kalian cari kelemahannya, misalnya contohnya dia spare partnya kurang lengkap, lah kalian fokusin spare partnya kompetitif. Jadi setiap toko tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Dalam menghadapi kompetitor, kalian cari aja kelemahannya. Nah, kalian fokus di kelebihan kalian. Menurut saya kayak gitu ya. Nanti saya akan lanjut lagi berikutnya, kan pasti kalian banyak nih bengkel-bengkel yang kesulitan mencari mekanik ya kan, mungkin kesulitan menghadapi kinerja mekanik. Nah, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke.